Konfederasi Sepak Bola Asia AFC resmi menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat. Penunjukan ini mendapat protes dan kritik dari sejumlah negara partisipan. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran keempat. Gelombang protes pun dilayangkan sejumlah tim kontestan. Federasi Sepak Bola Oman menyerukan keterbukaan terkait pemilihan tuan rumah putaran keempat. Federasi Sepak Bola Oman juga meminta FIFA dan AFC untuk mengambil langkah yang jelas, tegas, dan transparan yang menjamin tidak adanya keistimewaan bagi pihak tertentu. Protes yang sama juga disampaikan Federasi Sepak Bola Irak. Mereka khawatir Qatar dan Arab Saudi mendapatkan keuntungan non-teknis serta potensi tekanan bagi tim tamu. Irak juga sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah salah satu grup putaran keempat. Permohonan itu disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh AFC. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada dasarnya menerima keputusan AFC. PSSI legowo dalam menerima keputusan AFC dalam pernyataan dalam akun Instagram pribadinya. 6 tim yang lolos ke babak 4 akan dibagi dalam 2 grup dengan berisikan 3 tim. Pemuncak grup di putaran 4 berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan melanjutkan perjuangan di ronde kelima. Pengundian grup kualifikasi putaran 4 Piala Dunia zona Asia menurut rencana berlangsung 17 Juli mendatang. Sementara laga putaran 4 bakal digelar pada Oktober. Mantan pemain timnas Indonesia Bambang Nurdiansah menyayangkan keputusan penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bambang menyebut akan lebih fair dan peluang timnas lebih besar jika putaran 4 digelar di tempat netral. Mungkin wasitnya sedikit memihak dan seterusnya, tetapi menurut saya sebenarnya sih kekhawatiran ini sudah lama. Kalau di tempat netral saya pikir lebih fair lah gitu kan, dan peluang kita besar. Tetapi kita main di kandang lawan dan lawan itu yang tuan rumah justru pesaing kita. Ini yang menurut saya cukup berat juga gitu. Tadinya saya berharap ada fair sesuai mutunya FIFA fair play lah gitu di tempat netral, dan kalau di tempat netral saya pikir peluang kita sangat besar. AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menuai protes dari Oman dan Irak yang turut berlaga di putaran 4. Kedua negara berharap putaran 4 digelar di tempat netral. Apa keputusan ini bisa diubah dan bagaimana peluang timnas Indonesia? Kita bahas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, awalnya laga putaran keempat bakal digelar di tempat netral, namun kemudian diubah berdasarkan poin FIFA tertinggi. Ada apa ini? Apa penunjukan kedua negara sudah bisa ditebak? Mbak Ilona, kalau kita bicara sepak bola, diskusi sepak bola dengan federasi berujung ke FIFA, ya semua itu tidak bisa kita tebak semudah kita menghitung ini adalah fair play, ini adalah sebuah kebaikan. Semua itu ada unsur kepentingan, ada unsur marketing, ada unsur biaya. Sebagai tuan rumah itu kan mereka keluarkan uang. Tidak semua negara juga gampang mengeluarkan uang dengan waktu mendadak. Kalau saat ini uang itu dekat identik dengan penyelenggaraan, Qatar adalah anak emasnya FIFA. Bayangkan mereka bisa mengubah kebijakan FIFA dengan menggelar Piala Dunia U17 tiap tahun, dan mereka bersedia mengeluarkan uang untuk sebagai penyelenggara dalam 5 tahun berturut-turut. Ya kan? Penyelenggaraan Piala Dunia 2034 juga penunjukan Arab Saudi kan juga erat kaitannya dengan pembangunan sepak bola Arab Saudi, dan itu erat juga hubungannya dengan uang. Nah, kita sebagai negara peserta pastilah inginnya negara netral, supaya semua peluang itu sama. Tapi alasan FIFA dengan AFC bahwa tuan rumah adalah peringkat tertinggi, dan kebetulannya memang dua-duanya adalah di Qatar dan Arab Saudi. Jadi kita mau lihat kejujuran mereka di petinggi FIFA, petinggi AFC, itu harus lihat kacamata mereka baru jujur. Tapi kalau lewat kacamata kita sulit. Artinya memang tidak sah ya melakukan perubahan penunjukan tuan rumah
dengan begitu cepat? Tadinya di tempat netral, tiba-tiba diubah berdasarkan poin FIFA. Iya, perubahan penyelenggaraan Piala Dunia U17 saja bisa dilakukan, apalagi ini tuan rumah pertandingan. Dan bagaimana kedekatan hubungan itu dan kebutuhan aspek material, aspek finansial yang erat sekali kaitannya dengan FIFA dari zamannya, kalau kita mundur zamannya Presiden Havelange pindah ke Sepp Blatter, itu kan erat kaitannya dengan money politik, dengan uang situ. Cuma membuktikannya aja kan yang belum. Sampai akhirnya muncul video, muncul film itu kan yang membuktikan bahwa penunjukan Qatar sebagai tuan rumah kemarin itu erat kaitannya dengan pembelian suara di FIFA. Dan ini bukan hal baru. Jadi tidak usah heran kita menyesali, kita marah dalam penunjukan, iya, tapi untuk berharap akan ada perubahan dari keputusan FIFA dan AFC, saya ragu. Ya, jadi kecurigaan muncul karena sudah lama dianggap FIFA itu tidak netral, begitu? Sudah tradisi gitu ya. Sudah tradisi, oke. Oke, baik. Bung Wesley, apakah protes ini bisa mengubah keputusan penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah? AFC yang diberi kebebasan menunjuk tuan rumah, apa aturan ini bisa dianulir FIFA? Karena kan yang keberatan nggak cuma satu negara. Ya, kalau dianulir saya tidak yakin. Tapi ada baiknya peserta negara lain juga melakukan protes supaya kebijakan-kebijakan itu, kebijakan FIFA, kebijakan AFC itu tetap dikawal, tetap dipantau sehingga mereka tidak semena-mena. Jadi ada baiknya protes itu dilakukan secara terbuka. Tapi kalau kita berharap ada perubahan, enggak juga ya. Bagusnya kita pun Indonesia harusnya menyampaikan itu. Tapi kan kita kan lagi berusaha menggandeng tangan FIFA terus nih melalui ketum, dan narasi yang disampaikan ketum menurut saya sangat disayangkan. Untuk menyampaikan itu. Iya, sangat disayangkan. Awalnya kan ketakutan, kecurigaan, kemudian tiba-tiba ia berharap berjalannya mulus, penyelenggaraan fair play gitu. Ini narasi-narasi ketakutan ini harusnya dilawan dengan penampilan. Kita nggak kalah kok melawan tim Timur Tengah. Artinya PSSI harusnya nggak takut untuk menyuarakan keberatan? Harusnya. Tapi apa ia berani? Apa ia berani dengan hubungan kedekatan kita? Jangan lupa Melongka, sejarah pembatalan Piala Dunia tuan rumah, lalu tiba-tiba kita menjadi tuan rumah Piala Dunia 17. Itu bukan mendadak, bukan tanpa cerita, bukan tanpa pendekatan antara PSSI dan FIFA. Ada cerita di balik itu yang saya nggak bisa ngomong. Oke, jadi nggak apa-apa lah ya fokus ke putaran keempat aja. Ya, fokus lah. Karena penampilan kemarin mau dikatakan apa? Kalau komparasinya pertemuan pertama kita jelek sekali, fisik kita jelek sekali. Kita bahkan tidak pernah menyentuh bola dalam kotak penalti lawan. Sementara waktu di Jakarta kita bisa melakukan 7 tembakan dan 3 on target. Dan fisiknya masih bagus. Bung Wesley, ini kan keputusan sudah dibuat begitu ya. Kalau selain teknis, ada faktor non teknis. Apa yang harus kita waspadai dan bagaimana harusnya timnas bisa fokus begitu untuk merebut posisi? Pertama, tidak boleh takut dengan undian. Tanggal 17 Juli itu jangan dijadikan hari ketakutan nasional ya, karena takut ketemu sini, takut ketemu sini. Yang kedua, persiapan itu tidak akan semulus ketika menghadapi China karena waktu yang pendek. Kompetisi sudah mulai loh, bulan Oktober. Harapan saya tidak ada lagi tambahan pemain-pemain baru supaya chemistry itu tidak terganggu. Dan harapan saya lagi, Patrick Kluivert dan timnya, ayolah lebih lama di Indonesia daripada harus ke Eropa, dan lihatlah bagaimana kau mencari pemain terbaik untuk putaran keempat nanti. Jadi jangan lama-lama, karena dia pelatih tim nasional Indonesia, bukan pelatih yang disewa untuk menjadi klub timnas Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bung Wesley telah bergabung di Kompas Malam. Sampai jumpa lagi. Malam.